بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Muhajirin, Jalan Zeni, Komplek KPAD Jatiwaringin, Cipinang Melayu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai yang akan bersiap berbagi ilmu dan nasihat kepada kita, Ustadz Fahmi Salim dan Ustadz Said Kutub dengan tema yang sangat menarik sekali, Al-Quran mampu merubah kehidupan seseorang. Dan tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Silakan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin dan seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari ini kita dapat hadir memenuhi majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi asbab hidayah. Amin.
menjadi asbab turunnya rahmat dan ampunan Allah, amin. Dan menjadi asbab bagi kita semua untuk dapat meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Segala hal yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini melalui perantaraan malaikat Jibril, betul? Dan Jibril adalah semulia-mulianya malaikat. Karena apa? Karena dia turun membawa wahyu Al-Quran. Al-Quran diturunkan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah menjadi Sayyidul Anbiya wa Imamul Mursalin, penghulunya para nabi dan imamnya, pemimpinnya para rasul. Sebab apa? Karena bersentuhan dengan Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran adalah bulan yang terbaik, yaitu bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Malam turunnya Al-Quran adalah malam yang terbaik, yang lebih hebat, lebih bagus, lebih mulia pahalanya ketimbang ibadah 1000 bulan, betul? Atau yang dikenal dengan Lailatul, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Dan umat akhir zaman yang diberikan wahyu Al-Quranul Karim melalui Nabi kita Muhammad SAW menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik, wahai umat Al-Quran, wahai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip garis dasar yang harus kita yakini dan kita imani. Bukan hanya kita beriman dan meyakini, tetapi kita harus mewujudkannya agar betullah ungkapan yang mengatakan segala sesuatu yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Bapak Ibu ingin jadi orang mulia? Ingin diangkat derajatnya oleh Allah? Umat Islam ingin menjadi umat yang terbaik? Keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang unggul berkualitas? Mau? Bangsa Indonesia, negara-negara Islam ingin menjadi negara-negara yang unggul? Mau? Amalkan Al-Quran. Karena petunjuk Al-Quran inilah yang mengubah seluruh kehidupan umat manusia. Kalau kita tidak mengamalkan isi Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, maka kita akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah. Kenapa? Dahulu orang yang bersentuhan langsung dengan Al-Quran langsung luluh hatinya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman? Kita orang beriman bukan? Orang beriman bukan? Insya belumkah waktunya tiba bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, tunduk kepada untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan membaca, dengan memahami, dengan mempelajari, dengan melaksanakan Al-Quran ini, dan beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Haq, yaitu Al-Quran. Ini pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang yang beriman. Kalau kita ingin terangkat derajat kita oleh Allah, terangkat derajat kita dimuliakan di dunia dan di akhirat, maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Setuju? Setuju? Siap? Insya Allah. Jangankan manusia, gunung saja kalau diturunkan kepadanya Al-Quran, maka mereka akan berubah.
Dalam surat Al-Hasyr ayat 21 Allah menyatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung, maka niscaya kamu akan mendapati melihat gunung itu akan hancur, akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena gunung itu punya rasa takut kepada Allah. Sekarang saya mau tanya, kita orang beriman yang hadir di sini punya rasa takut nggak kepada Allah? Punya? Betul. Kalau betul-betul kita punya rasa takut kepada Allah, gunung saja mereka bisa hancur lebur tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena turunnya Al-Quran kepada mereka, maka kita yang memiliki rasa takut kepada Allah harusnya lebih bertekad untuk mengamalkan petunjuk Al-Quran. Al-Quran kata Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31, di antara kemujizatan Al-Quran ini adalah bersifat abadi, kekal untuk akhir zaman, sampai akhir zaman, untuk menjadi pedoman dan petunjuk bagi kita seluruh umat manusia. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 31 Allah menyatakan, "Lau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta." Seandainya ada mukjizat berupa Al-Qur'an yang abadi, yang kekal, suyirat bihil jibal, yang dengannya gunung itu bisa berjalan, atau bumi ini bisa, batu dan bumi ini bisa hancur, bisa terpecah, bisa terbelah, atau orang-orang yang mati itu bisa dibuat berbicara. Ini Allah menantang kepada umat manusia, jangan seperti umat-umat terdahulu. Mereka, nabi-nabinya, rasulnya dapat mukjizat dari Allah. Mukjizat bisa menjalankan gunung seperti Nabi Musa, bisa membelah batu keluar air seperti mukjizat Nabi Musa. Ada yang bisa menghidupkan orang-orang mati seperti Nabi Isa alaihissalam. Tetap mereka tidak mau beriman. Bagaimana dengan Al-Quranul Karim yang mukjizatnya kekal dan abadi sampai hari kiamat? Kita tidak akan bisa hidup dengan bahagia, dengan tentram dan sejahtera kalau kita tidak mengikuti petunjuk Al-Quranul Karim. Inilah kemukjizatan yang abadi, kemujizatan kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, pedoman bagi kehidupan kita. Insya Allah. Terima kasih Ustadz Fahmi yang telah menyampaikan sebuah mukadimah yang memberikan gambaran kepada kita betapa apapun yang bersentuhan dengan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimanakah gambaran yang sangat jelas Al-Quran mampu memuliakan manusia? Ustadz Said Kutub akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.